Bayangkan kamu sedang menikmati resepsi pernikahan yang mewah. Tiba-tiba mempelai wanita disiram air kotor di depan ratusan tamu. Semua orang terdiam. Kamera berhenti berkedip. Yang tersisa hanya isak tangis dan air mata yang bercampur dengan air keruh itu. Inilah kisah nyata Kirana Zahrani, seorang perempuan muda yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Mes TNI Bandung. Dia jatuh cinta dengan seorang letnan tampan bernama Mahesa, tapi ibu Mahesa menganggap Kirana tidak layak untuk anaknya. 1 tahun kemudian, suara baling-baling helikopter menggelegar di langit rumah mewah itu. Sosok yang turun bukan lagi gadis pembantu yang dulu dipermalukan. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Mari kita ikuti perjalanan luar biasa ini. Pagi itu embun masih menggantung di daun-daun pohon mahoni di Mes TNI Bandung. Kirana Zahrani menyeka keringat di dahinya sambil terus mengepel lantai koridor yang sudah bersih. Baju kaos abu-abunya basah kuyup terkena percikan air sabun. Celana hitam yang dikenakannya robek kecil di bagian lutut, tapi dia tidak peduli. Sudah 3 bulan Kirana bekerja di mes ini. Gadis berusia 24 tahun itu tidak banyak bicara dengan asisten rumah tangga lainnya. Setiap selesai bekerja, dia selalu duduk sendiri di taman belakang sambil membaca buku atau browsing internet lewat ponselnya yang retak di bagian layar. Tidak ada yang tahu dari mana asal Kirana atau mengapa dia memilih jadi pembantu di lingkungan militer yang penuh disiplin. Para tentara muda sering memperhatikannya karena cara bicaranya yang sopan dan tatapannya yang tenang. Ada sesuatu yang berbeda dari gadis ini. Di gedung kantor sebelah, Letnan 1 Mahesa Pratama baru saja selesai briefing dengan anak buahnya. Pria berusia 30 tahun itu dikenal tegas tapi adil. Pangkat letnan di usianya yang masih muda membuatnya menjadi incaran banyak gadis, terutama anak-anak pejabat yang sering datang ke acara-acara militer. Tapi mata Mahesa justru sering tertuju pada satu sosok, Kirana. Gadis itu selalu terlihat tenang dalam setiap situasi. Bahkan ketika dimarahi oleh istri kolonel yang galak karena gelas kopinya kurang bersih, Kirana hanya menunduk sopan dan membersihkannya kembali tanpa menunjukkan kesal. Hari demi hari berlalu. Mahesa mulai mencari alasan untuk berbicara dengan Kirana. Kadang dia pura-pura menanyakan kondisi kamarnya. Kadang menawarkan bantuan saat melihat Kirana membawa barang berat. Tapi Kirana selalu menjawab singkat dan formal. "Terima kasih, Pak. Saya bisa sendiri." Suatu sore di kantin mes, terjadi keributan. Seorang jenderal tamu marah besar karena makanannya terlalu asin. Para asisten rumah tangga lain langsung bersembunyi. Tapi Kirana maju dengan tenang. Dia mengganti makanan itu, membungkuk sopan, dan berkata dengan suara lembut, "Mohon maaf, Pak. Saya akan perbaiki sekarang juga." Jenderal yang terkenal galak itu justru terdiam menatap Kirana. Kemudian dia tersenyum tipis dan mengangguk. Semua orang di kantin melongo, tidak percaya. Mahesa yang melihat dari kejauhan merasa ada yang istimewa dengan gadis ini. Minggu-minggu berlalu dengan rutinitas yang sama, tapi hubungan Mahesa dan Kirana perlahan mulai menghangat. Mereka mulai sering mengobrol ringan di taman mes saat jam istirahat. Kirana bercerita tentang hobinya membaca, sementara Mahesa menceritakan pengalamannya bertugas di berbagai daerah. Dalam obrolan-obrolan ringan itu, Mahesa merasakan ada sesuatu yang menarik dari cara Kirana memandang dunia. Gadis ini tidak seperti wanita lain yang dia kenal. Tidak materialistis, tidak suka pamer, tapi punya prinsip yang kuat. Suatu malam ketika mes sedang sepi, Mahesa memberanikan diri mendekati Kirana yang sedang duduk di taman belakang sambil menatap bintang. Langit malam itu cerah, suara jangkrik terdengar merdu dari semak-semak. "Kirana," panggil Mahesa pelan. Gadis itu menoleh dan tersenyum tipis. "Ada apa, Pak Mahesa?" "Aku ingin bilang sesuatu yang penting."
Kirana menunggu dengan sabar, matanya menatap wajah Mahesa yang terlihat gugup. Di bawah cahaya lampu taman yang redup, Mahesa mengambil napas dalam-dalam. Aku sudah memutuskan, aku ingin menikah denganmu. Suasana mendadak hening. Bahkan suara jangkrik seolah berhenti sesaat. Kirana terdiam dengan mata yang membesar. Tangannya yang tadinya santai di pangkuan kini gemetar. Pak Mahesa, Aku serius, Kirana. Kamu bukan perempuan biasa. Aku bisa merasakannya. Air mata mulai menggenang di mata Kirana. Tidak ada jawaban verbal, tapi anggukan kecilnya sudah menjadi jawaban yang Mahesa tunggu-tunggu. 2 minggu kemudian, Mahesa mengajak Kirana ke rumah orang tuanya di kawasan elit Bandung. Rumah bergaya minimalis modern dengan taman depan yang luas dan pagar tinggi berwarna putih. Di pintu masuk, seorang wanita paruh baya dengan rambut tersanggul rapi sudah menunggu. Wajahnya dingin, matanya menyipit ketika melihat Kirana. Ibu, ini Kirana, calon istri saya. Ibu Mahesa, Nyonya Retno Wulandari, menatap Kirana dari atas sampai bawah dengan pandangan meremehkan. Pakaian sederhana Kirana, sepatu lusuh, dan tas kecil yang sudah pudar, warnanya jelas tidak luput dari perhatiannya. Tapi yang tidak mereka sadari adalah perjalanan panjang yang menanti. Karena di balik kesederhanaan Kirana, tersimpan sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya. Suasana ruang tamu rumah keluarga Mahesa begitu dingin meski AC tidak menyala. Nyonya Retno duduk dengan postur tegak, kedua tangannya terlipat di pangkuan. Pandangannya tidak lepas dari Kirana yang duduk canggung di tepi sofa. Jadi kamu kerja apa? Tanya Nyonya Retno dengan nada datar. Asisten rumah tangga, Bu, jawab Kirana sopan. Nyonya Retno tertawa sinis. Asisten rumah tangga? Kamu tahu anakku itu perwira TNI? Dia punya masa depan cerah. Kamu pikir dia pantas sama pembantu? Mahesa langsung bangkit dari duduknya. Bu, tolong jaga ucapan ibu. Justru kamu yang harus sadar, Mahesa. Suara Nyonya Retno meninggi. Keluarga kita punya nama baik. Ayahmu dulu kolonel, aku istri perwira. Masa iya kamu mau menikah sama gadis kampung? Kirana menunduk dalam-dalam. Air matanya hampir jatuh, tapi dia tahan. Dalam hati dia berdoa agar diberi kekuatan menghadapi semua ini. Ibu tidak kenal Kirana. Jangan menilai orang dari pekerjaannya, kata Mahesa tegas. Justru aku terlalu kenal tipe perempuan seperti dia. Balas ibunya tajam. Pura-pura polos, pura-pura alim, padahal cuma mau nyari kesempatan naik kelas sosial. Kata-kata itu menusuk hati Kirana seperti pisau. Dia bangkit perlahan, membungkuk hormat, lalu berkata dengan suara bergetar. Permisi, Bu, saya pamit. Mahesa langsung mengikuti Kirana keluar. Di halaman depan rumah yang sunyi, mereka berdiri dalam keheningan. Suara kendaraan dari jalan raya terdengar samar-samar. Maafkan ibuku, Kirana. Tidak apa-apa, Mas. Saya paham keprihatinan beliau. Mahesa menggenggam tangan Kirana erat. Kita tetap akan menikah, dengan atau tanpa restu ibu. Malam itu Nyonya Retno tidak bisa tidur. Dia bolak-balik di ranjang sambil memikirkan cara menghalangi pernikahan anaknya. Dia tidak akan membiarkan nama baik keluarga tercoreng hanya karena Mahesa terpesona dengan gadis kampung. Keesokan harinya, Nyonya Retno datang ke mes TNI tempat Kirana bekerja. Dia bertemu dengan beberapa istri perwira dan mulai menyebarkan cerita tentang Kirana. Kalian harus hati-hati dengan pembantu baru itu. Dia licik, pura-pura baik buat menjerat anak-anak tentara kita. Gosip itu menyebar cepat di kalangan istri-istri perwira. Mereka mulai memandang Kirana dengan curiga. Beberapa bahkan sengaja memberikan pekerjaan ekstra yang melelahkan untuk menguji mental Kirana. Tapi Kirana tetap menjalankan tugasnya dengan sabar. Dia tidak membalas perlakuan buruk itu dengan sikap yang sama. Justru dia semakin rajin beribadah dan sering terlihat membaca Al-Quran di waktu istirahat. 2 bulan kemudian, Mahesa memutuskan untuk tetap menikahi Kirana.
Mereka menggelar akad nikah sederhana di Masjid Mes dengan saksi beberapa rekan Mahesa. Nyonya Retno tidak hadir, tapi Ayah Mahesa diam-diam memberikan restu. Untuk resepsi, Ayah Mahesa memaksa istrinya untuk mengizinkan acara digelar di gedung serbaguna TNI. Ini demi muka keluarga, katanya. Nyonya Retno terpaksa setuju, tapi dalam hatinya dia merencanakan sesuatu. Hari resepsi tiba. Gedung serbaguna dihias dengan dekorasi putih dan gold yang elegan. Tamu undangan mulai berdatangan, kebanyakan rekan-rekan Mahesa dan keluarga besar mereka. Kirana tampil cantik dengan gaun pengantin berwarna broken white dan hijab yang anggun. Saat acara dimulai, semua berjalan lancar. Tamu-tamu memberikan ucapan selamat, foto bersama, dan menikmati hidangan yang disajikan. Kirana tersenyum ramah menyapa semua orang, meski dia tahu banyak yang memandangnya sinis. Tapi di tengah-tengah acara, ketika Kirana sedang berdiri di pelaminan bersama Mahesa, tiba-tiba Nyonya Retno naik ke panggung dengan membawa sebuah ember. Wajahnya memerah menahan amarah. "Sebelum kalian semua pulang," teriak Nyonya Retno keras, "saya mau kalian tahu siapa sebenarnya menantu saya ini." Seluruh tamu terdiam. Musik berhenti, semua mata tertuju ke panggung. Mahesa refleks ingin maju, tapi dua security menghalanginya atas perintah ibunya. "Dia ini pembantu kampungan yang sok suci," lanjut Nyonya Retno sambil mengangkat ember berisi air kotor. "Tidak pantas jadi istri perwira." Tanpa babi bu lagi, Nyonya Retno mengguyur Kirana dengan air kotor itu. Gaun putih Kirana langsung basah kuyup dan berubah warna. Hijabnya menempel di wajah. Air menetes dari dagu dan bulu mata. Kirana berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Tapi matanya tidak menunjukkan dendam. Justru ada kesedihan yang mendalam di sana. Dengan suara yang masih tenang meski bergetar, dia berkata, "Ibu boleh menghina tubuh saya, tapi tidak bisa menghancurkan niat baik saya." Seluruh gedung hening total. Bahkan Nyonya Retno terdiam mendengar respon Kirana yang tidak pernah dia duga. Dan dalam keheningan itu, tidak ada yang tahu bahwa 1 tahun kemudian, langit akan bergemuruh dengan suara yang akan mengubah segalanya. Setahun berlalu sejak peristiwa yang memilukan itu. Mahesa dan Kirana memilih tinggal di rumah kontrakan sederhana di pinggiran Bandung. Gaun pengantin yang ternoda itu mereka simpan dalam kotak. Bukan sebagai kenangan buruk, tapi sebagai pengingat bahwa martabat seseorang tidak bisa dihancurkan oleh hinaan. Mahesa tetap bertugas seperti biasa. Dia tidak pernah menyinggung peristiwa resepsi di depan rekan-rekannya. Hubungannya dengan ibu sudah putus total sejak hari itu. Dalam hatinya, luka itu masih menganga, bukan karena dia dipermalukan, tapi karena istri yang paling dia cintai disakiti oleh orang yang seharusnya melindunginya. Sementara itu, Kirana mulai sering keluar rumah dengan pakaian yang sama seperti dulu saat masih jadi asisten rumah tangga. Baju kaos sederhana, celana panjang, dan sepatu kets yang sudah lusuh. Mahesa sempat bertanya, tapi Kirana hanya menjawab samar. "Aku lagi ngerjain sesuatu yang penting, Mas." Suatu malam, Mahesa pulang dan melihat Kirana duduk di meja kecil dengan laptop terbuka. Di layar terlihat ratusan data personel militer dengan berbagai catatan yang rumit. Mahesa mendekat dengan curiga. "Ini dari mana, Kirana?" Kirana menutup laptopnya dengan tenang. "Besok kamu akan tahu semuanya, Mas." Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan menyebar di kalangan TNI wilayah Jawa Barat. Mayor Sutrisno dan 3 perwira lainnya tertangkap dalam kasus korupsi pengadaan alat tempur. Yang lebih mengejutkan, semua bukti sudah tersusun rapi lengkap dengan rekaman audio dan dokumen transaksi. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali melaporkan kasus ini. Data-data itu tiba-tiba masuk ke meja penyidik militer dengan sangat detail dan akurat. Gaya penulisan laporannya begitu profesional, seolah dibuat oleh seseorang yang sangat memahami sistem militer. Di kantin mes, para tentara membicarakan kasus ini dengan berbisik-bisik. Mahesa duduk memperhatikan berita di ponselnya, jantungnya berdegup keras.
Ada sesuatu yang familiar dari gaya bahasa dalam laporan itu. Gaya yang biasa digunakan Kirana. 2 hari kemudian, sebuah helikopter TNI mendarat di lapangan Mes Bandung. Dari sana turun seorang pria tua dengan beret merah dan bintang 4 di dadanya. Semua prajurit langsung berdiri tegap memberi hormat. Tapi pria itu tidak menghampiri mereka, melainkan langsung menuju ke mes tempat tinggal asisten rumah tangga. Mahesa mengikuti dari kejauhan dengan perasaan bingung dan penasaran. Dia melihat pria tua itu berdiri di depan Kirana yang masih mengenakan pakaian kerja lusuhnya. Tapi yang membuat Mahesa terpana adalah air mata yang mengalir di pipi sang jenderal sambil memeluk Kirana erat. "Putri ayah," bisik pria tua itu dengan suara bergetar. Mahesa merasa dunia berputar, kakinya lemah, napasnya tersengal. Kirana? Putri seorang jenderal? Gadis yang selama ini dia kenal sebagai asisten rumah tangga biasa ternyata. Keesokan harinya pengumuman resmi keluar. Letnan Kolonel Kirana Zahrani, putri Jenderal Besar Anwar Zahrani, ditunjuk sebagai Kepala Tim Investigasi Khusus Kasus Korupsi Internal TNI. Tugasnya adalah membersihkan oknum-oknum yang mencemarkan nama institusi. Tapi tugas Kirana belum selesai. Dalam penyelidikan lanjutan, dia menemukan jejak korupsi yang lebih besar. Dan saat menelusuri dokumentasi lama, namanya terkejut menemukan satu nama yang tidak pernah dia sangka. Kolonel Purnawirawan Harsono Pratama, ayah Mahesa. Malam itu Kirana duduk di teras rumah kontrakan mereka, menatap map berisi dokumen-dokumen yang bisa menghancurkan keluarga suaminya. Dadanya sesak, tangannya gemetar. Sebagai istri, dia ingin melindungi Mahesa. Tapi sebagai penegak kebenaran, dia tidak bisa menutup mata. Ketika Mahesa pulang, Kirana menyodorkan map itu dengan tangan bergetar. "Mas, aku harus tunjukin ini ke kamu." Mahesa membuka map itu perlahan. Saat melihat nama ayahnya tertera jelas sebagai tersangka, wajahnya memucat, tangannya gemetar, rahangnya mengeras. "Kamu akan lanjutin penyelidikan ini?" tanyanya dengan suara serak. Kirana mengangguk sambil menahan isak. "Ini bukan tentang keluarga kita, Mas. Ini tentang keadilan untuk rakyat yang dirugikan." Mahesa berdiri dan berjalan ke jendela. Dalam keheningan malam, dia berkata lirih, "Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku tidak akan menghalangi." Air mata Kirana pecah. Bukan karena sedih, tapi karena suaminya memilih berdiri di sisi kebenaran, meski harus mengorbankan nama baik keluarganya sendiri. Tapi yang belum mereka ketahui adalah penyelidikan akan mengungkap satu nama lagi yang akan mengguncang segalanya. Nama yang akan membuat Nyonya Retno, wanita yang dulu merendahkan Kirana, harus berhadapan dengan kenyataan pahit tentang dirinya sendiri. Investigasi Kirana semakin mendalam. Tim ahli yang dia pimpin bekerja siang malam menganalisis dokumen-dokumen, keuangan yang sudah puluhan tahun tersimpan, dan dalam pemeriksaan rekening-rekening yang terkait kasus korupsi ayah Mahesa, muncul satu nama yang membuat Kirana terdiam, Retno Wulandari, istri dari Kolonel Purnawirawan Harsono Pratama. Laporan menunjukkan bahwa Nyonya Retno menggunakan rekening atas nama samaran untuk menampung sebagian dana hasil korupsi. Dana itu digunakan untuk membiayai gaya hidup mewahnya, termasuk pesta-pesta besar dan renovasi rumah. Ironisnya, sebagian dana itu juga dipakai untuk membiayai resepsi pernikahan Mahesa dan Kirana. Kirana menutup laptop dengan tangan gemetar. Ternyata acara yang digunakan untuk mempermalukannya itu dibiayai dengan uang rakyat yang dicuri. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena dendam, tapi karena ironi takdir yang begitu pahit. Keesokan harinya, Kirana datang ke rumah mertua dengan mengenakan seragam militer lengkap. Pangkat letnan kolonel terpasang jelas di pundaknya. Rumah yang dulu membuatnya merasa kecil, kini terasa biasa saja. Nyonya Retno duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Sejak berita penangkapan suaminya, dia sudah menduga giliran dia akan datang.
Ketika melihat Kirana masuk dengan seragam militer, kakinya terasa lemas. "Bu," kata Kirana dengan suara tenang, "kita perlu bicara." Nyonya Retno tidak menjawab. Matanya kosong menatap lantai marmer yang dulu dia banggakan. "Saya sudah tahu semuanya, Bu. Rekening samaran, transfer dana, semuanya." "Aku tidak mencuri untuk diriku sendiri," bisik Nyonya Retno akhirnya. "Aku cuma mau keluarga ini terlihat terhormat. Setelah suamiku pensiun, aku takut orang tidak respek lagi sama kita." Kirana duduk di hadapannya. "Dengan cara yang salah, Bu. Dan itu termasuk cara ibu memperlakukan saya dulu." Air mata mulai mengalir di pipi Nyonya Retno. "Waktu itu aku pikir kamu cuma mau manfaatin Mahesa. Aku tidak tahu kamu siapa sebenarnya. Saya memang menyembunyikan identitas, Bu. Tapi bukan untuk menipu. Saya menjalankan misi." Nyonya Retno menatap Kirana dengan mata berkaca-kaca. "Kamu akan menangkap aku juga." "Laporan sudah masuk ke pengadilan militer, Bu. Ibu punya waktu 24 jam untuk menyerahkan diri atau bicara langsung dengan Mahesa." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam setahun, Mahesa datang ke rumah ibunya. Dia menemukan Nyonya Retno duduk di lantai kamarnya, memegang kotak perhiasan yang berisi bukti-bukti transferan lama. Tanpa berkata apa-apa, Nyonya Retno menyerahkan kotak itu kepada anaknya. Mahesa tidak marah, tidak berteriak. Dia hanya memeluk ibunya yang menangis dalam diam. "Maafkan Ibu, Nak. Ibu salah besar." Beberapa minggu kemudian, Kirana mendapat undangan untuk menerima penghargaan tertinggi dari Panglima TNI atas jasanya memberantas korupsi internal. Upacara digelar di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dengan dihadiri ratusan perwira tinggi. Saat namanya dipanggil, Kirana naik ke panggung dengan tenang. Seragam dinasnya rapi, wajahnya tetap sederhana meski kini dia menjadi sorotan media nasional. Di bangku tamu, kehormatan, Mahesa duduk dengan bangga. Di sebelahnya, Nyonya Retno mengenakan baju sederhana, tidak lagi memakai perhiasan mewah. "Yang saya perjuangkan," kata Kirana di mikrofon, "bukan untuk mengangkat nama saya, tapi agar institusi yang saya cintai ini bersih dari orang-orang yang merusak dari dalam." Tepuk tangan menggelegar. Jenderal Anwar Zahrani, ayah Kirana, naik ke panggung dan memeluk putrinya di depan semua orang. "Ayah bangga sama kamu, Nak." Setelah upacara, mereka pulang ke rumah kontrakan kecil yang masih mereka tempati. Kirana memilih tidak pindah ke rumah dinas yang lebih besar. Dia lebih suka hidup sederhana bersama Mahesa. Di teras rumah kecil itu, Nyonya Retno datang membawa kantong plastik berisi makanan buatan tangannya. Untuk pertama kalinya, dia melayani menantunya dengan tangannya sendiri. "Maafkan Ibu, Kirana." Kirana bangkit dan memeluk mertuanya. "Kita sudah melewati semuanya, Bu." Mahesa ikut berdiri dan memeluk ibu serta istrinya. Malam itu di rumah kontrakan sederhana, mereka duduk bertiga makan bersama. Tidak ada lagi gengsi, tidak ada lagi arogansi. Yang ada hanyalah keluarga yang telah belajar bahwa kehormatan sejati tidak datang dari harta atau pangkat, tapi dari hati yang ikhlas dan tangan yang bersih. Dan ketika Nyonya Retno melihat Kirana membacakan Al-Quran setelah makan, dia baru benar-benar memahami siapa menantu yang dulu dia siram dengan air kotor. Seorang wanita yang membalas kejahatan dengan kebaikan dan hinaan dengan pengampunan.